Jumpa lagi di channel kita semua, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Sang Penguasa Elemental. Bab 76-80. Bab 76. Sekarang, 4 mobil mewah itu melesat ke satu arah, tentu saja arah yang dituju adalah rumah Catherine. Belasan menit kemudian, deru 4 mobil itu mulai terdengar mendekat ke sebuah rumah mewah berlantai 2. 4 mobil itu berhenti di halaman, dan berjejer rapi. Kelima orang itu turun dari mobil dan mendekat ke pintu masuk. Ting tong. Suara bel pintu yang ditekan Axel. Beberapa saat kemudian, pintu dibuka. "Axel, kamu datang nak?" Sapa Susan ramah. "Bibi, bolehkah aku masuk?" Tanya Axel sopan. Susan melihat keluar, yang ia lihat adalah 4 wanita cantik yang berbaris rapi, dengan putrinya yang berdiri di barisan paling depan. Ia mengenali 1 dari 3 gadis lainnya, namun tidak dengan 2 sisanya. "Sayang, sekarang kau pasti percaya dengan firasat seorang ibu, kan?" Teriak Susan, yang terlihat aneh di mata Axel dan yang lainnya. Setelah itu, Danny Wilson ayah Catherine segera turun dari lantai 2. Ia berjalan turun dengan senyum di wajahnya. Paman Danny, ternyata Paman ada di rumah, aku kira Paman sedang di kantor." Sapa Axel canggung. Danny tidak menjawab sapaan Axel, dengan tenang dan suara datar ia justru berkata, "Kau tahu nak, sejak dulu ayahmu selalu mengatakan padaku, jika suatu hari putra tampannya akan menjadi menantuku, tapi kau tahu. Aku tidak pernah percaya padanya. Aku bisa melihat itu di mata putri kecilku, namun aku tak pernah bisa melihatnya di matamu. Hari ini aku baru sadar, ternyata mata Dylan memang benar-benar jeli." Danny berjalan kemudian memeluk Axel, dan satu tangannya lagi menarik putrinya. "Selamat untuk kalian berdua, sampaikan pada ibumu Axel, aku sangat bangga dengan putranya, aku juga sangat menyetujui hubungan ini, katakan juga padanya, aku sangat mengagumi ayahmu." Lanjut Danny. "Tapi Paman. Sudah sayang, sekarang kamu bukan lagi keponakan di sini, kamu adalah menantu ibu dan juga ayahmu." Potong Susan lembut dengan mata berkaca-kaca. Setengah tahun lalu. "Danny, setelah ini aku akan pergi, aku titipkan putraku, dia adalah setengah dari hidupku. Kau akan melihat keberhasilanku yang tertunda, akan diselesaikan dengan baik olehnya," kata Dylan yang tengah berdiri di balkon lantai 2 rumah Danny. Bersama mereka berdua, ada 4 orang lain di sana. Tentu saja, itu adalah Julia, Susan, William, dan Sabrina. "Kau ini, kenapa kau selalu berbicara seolah kau akan segera mati?" kata William menegur sambil ikut berdiri dan menepuk bahu sahabat karibnya itu. Dylan tersenyum santai dan berkata, "Will, kita sudah bertahun-tahun bersahabat, hubungan kita sudah lebih dekat dari saudara. Aku tidak akan mempercayai orang lain, lebih dari kalian berdua." "Aku tidak mengerti Lan, apa maksudmu?" tanya William bingung. Sejak dulu, sahabatnya ini memang selalu misterius, banyak kata-katanya yang sulit dimengerti. "Tidak usah terlalu banyak bertanya. Aku beritahu kalian rahasia besar, apa kalian mau dengar?" kata Dylan melanjutkan. "Rahasia apa sayang? Kau ini benar-benar misterius sekali," balas Julia penasaran. "Aku akan katakan, tapi ingat. Kalian tidak boleh mengatakan apapun pada siapapun tentang yang aku katakan pada kalian berlima nanti," kata Dylan serius. Kau selalu saja membuat semuanya terasa horor," kata Susan kesal. "Benar Lan, apa rahasia itu? Apakah kau itu memang seorang pembunuh atau psikopat?" tanya Sabrina bercanda. "Hus, sembarangan, apa yang kau katakan?" tegur William pada istrinya. "Apa sih Will, aku kan cuma bercanda," jawab Sabrina santai. "Nanti kau akan tahu siapa aku, tapi bukan itu rahasia yang ingin ku beritahukan. Dengarkan aku baik-baik, jika putraku datang ke rumah kalian bersama 4 orang gadis cantik, maka itu artinya putraku telah menjadi suami dari ke-4 gadis itu. Jangan tanya siapa mereka, karena aku juga tidak tahu, yang aku tahu 2 dari mereka adalah putri kalian," kata Dylan pada Danny dan William. Bab 77. Dylan mengatakannya sambil tersenyum meyakinkan, seolah dia sudah pernah melihat kejadian itu terjadi tepat di depan matanya. Danny, William, dan 3 wanita itu tampak sedikit terkejut sesaat, namun kemudian Danny berkata, "Kau ini ada-ada saja Lan, tapi jika itu benar terjadi aku akan sangat senang, karena ikatan keluarga kita akan makin erat."
Aku juga, tentu saja aku akan sangat senang, karena saat itu kita semua akan benar-benar jadi keluarga. Keenam orang itu akhirnya tertawa bersama-sama. Malam itu, adalah malam sebelum kematian Dylan. Mendengar perkataan ibunya, pipi Catherine bersemu merah, ia bertanya dengan gugup dan malu, Ibu, apa yang ibu katakan? Bukannya menjawab pertanyaan itu, Susan malah balik bertanya dengan usil, kapan kalian melakukannya? Ia bertanya sambil tersenyum jahil dan melihat kelima orang itu secara bergantian. Saat Dylan mengatakan Axel adalah suami dari keempat gadis yang ia bawa, ia tahu artinya keempat gadis itu sudah tidur dengan Axel. Wajah kelima orang itu langsung merah seperti kepiting rebus. Ibu, bisa tidak kita bahas yang lain saja? Elak Catherine dengan malu. Baiklah, sekarang kalian mau masuk, atau kalian akan langsung ke tempat Paman Will? Tanya Susan setengah menebak. Wah, Bibi sangat hebat, bagaimana Bibi bisa tahu kalau kami akan ke rumahku? Tanya Olivia heran. Bukan Bibi yang hebat Olivia, tapi ayah mertuamu. Jawab Susan santai. Olivia yang mendengar itu hanya bisa mengernyit karena bingung. Tidak jauh dari tempat itu, seorang pria misterius dengan pakaian serba hitam, dan mengenakan hoodie, memperhatikan kejadian itu dengan tersenyum. Setelah itu, pria itu menjentikkan jarinya dan sebuah portal muncul, lalu ia masuk ke dalamnya dan menghilang. Bibi, kalau begitu kami pamit dulu. Pamit Axel sopan. Hai putra Dylan, jika malam ini kau tidak panggil aku ayah, jangan harap kau bisa bawa putriku bersamamu. Tiba-tiba teriakan William terdengar dari kejauhan. Sabrina yang berjalan di samping suaminya, hanya bisa menggeleng dan tersenyum. Tampaknya si psikopat Dylan itu benar-benar punya kemampuan ya. Kata Sabrina datar. Ibu, ayah. Panggil Olivia bingung. Bingung, bagaimana kami bisa di sini? Tanya William, dengan misterius. Itu karena Paman Dylanmu sudah menebak kejadian ini 6 bulan yang lalu, tepat di malam sebelum ia menghilang. Lanjut William. Menghilang? Tanya Axel bingung. Ya, jika semua orang mengatakan bahwa Dylan sudah meninggal itu sangat wajar, karena mobilnya ditemukan di dasar sungai itu dalam keadaan hancur. Tapi kami mengenal ayahmu lebih baik dari siapapun. Kata William lagi, yang membuat Axel dan 4 gadis yang bersamanya kebingungan. Aku tidak akan terkejut jika tiba-tiba dia akan muncul dalam beberapa hari lagi. Kata Dani menyambung. Aku juga merasa begitu, sepertinya Dylan sudah memperhatikan kita dari kejauhan, entah apa yang dia rencanakan. Ujar William lagi. Ayah, Paman, sebenarnya ada apa ini? Tanya Catherine bingung. Swoosh. Tiba-tiba sebuah portal muncul di depan mereka semua. Lilian, Axel dan yang lainnya, mengira Tristan yang datang. Namun, alangkah terkejutnya mereka, terutama Axel. Karena yang muncul adalah ibunya, Julia. Sedangkan di samping Julia ada seorang pria yang hampir mereka semua mengenalnya. Ayah. Panggil Axel sambil meneteskan air mata. Halo anak muda, bagaimana keadaanmu? Panggil Dylan pada putra kesayangannya itu. Panggilan itu, suara itu, senyuman itu. Ada apa ini ayah? Bagaimana ayah bisa tiba-tiba datang bersama ibu? Lalu, portal itu. Tanya Axel kebingungan. Bukankah ayahnya itu adalah manusia biasa, lalu bagaimana bisa ayahnya menggunakan kekuatan itu? Bab 78. Pertanyaan-pertanyaan aneh terus memenuhi kepala Axel. Lilian dan Evelyn bahkan lebih kaget, karena mereka bisa merasakan pancaran tenaga Lord Maxim dari pria yang dipanggil ayah oleh Axel itu. Tuanku, Lilian memberi hormat. Ayah, Ananda Evelyn memberi hormat. Mereka berdua berlutut dan memberi hormat dengan penuh ketulusan. Tunggu dulu, kalian mungkin salah paham, aku bukanlah tuan itu, aku hanya membawa kekuatan yang ditinggalkannya. Jawab Dylan canggung. Apa maksudnya ayah? Tanya Axel yang sekarang benar-benar sangat bingung. Tenanglah dulu, ayo masuk, dan ayah akan jelaskan semuanya. Kata Dylan lembut pada putranya. Dani, Will, dan kalian, kenapa kalian menatapku seperti aku seorang pembunuh dan psikopat? Tanya Dylan bercanda. Ia melihat keempat orang itu menganga melihat kedatangannya. Beberapa saat yang lalu, di rumah Axel. Julia sedang berbaring menutup matanya di pembaringan. Tiba-tiba ia merasakan, seseorang berbisik lembut di telinganya, sayang aku mencintaimu, apa kau merindukanku? Bisikan itu begitu lembut dan familiar, Julia mengira ia bermimpi, ia tidak berani membuka matanya, karena ia takut saat ia membuka mata, maka mimpinya akan berakhir, dan suara yang begitu ia rindukan itu akan hilang. Julia,
Apa kau tidak ingin membuka matamu dan bertemu aku? Tanya suara itu lagi. Julia pun bimbang, apakah dia harus membuka mata atau tidak? Ayo sayang buka matamu, aku ada di depanmu. Pinta suara itu lagi. Julia pun akhirnya tak tahan. Pelan-pelan, ia mulai membuka matanya, alangkah terkejutnya dia saat melihat belahan jiwanya berada tepat di depan matanya. Dylan, sayangku, kenapa kau jahat sekali padaku, kau baru datang dalam mimpiku sekarang, setelah sekian lama. Bisik Julia lirih. Mimpi. Kau kira ini mimpi? Tanya Dylan, sambil mulai mencium bibir istri kesayangannya itu. Setelah beberapa menit, ia baru melepaskan ciumannya itu. Apakah kau masih mengira ini mimpi? Tanya Dylan mengejek. Saat itu tangis Julia pun pecah. Kau nyata, kau masih hidup, kemana saja kau selama ini? Kenapa kau baru kembali? Perkataanmu waktu itu, putra kita, dia sudah memiliki 4 gadis di sisinya tepat seperti yang kau katakan. Kata Julia sangat antusias. Aku tahu sayang, itu adalah pertanda yang aku berikan pada kalian, tanda di mana saat aku akan kembali. Jawab Dylan tenang. Ayo ikut denganku, semuanya akan kujelaskan. Saat ini di rumah keluarga Wilson. Semua orang duduk di dalam satu ruangan, menantikan Dylan memulai ceritanya. Saat itu aku berusia 15 tahun. Aku adalah seorang anak kecil biasa dari bangsa Avatarian, dari sebuah planet terpencil di galaksi Lioris, bernama planet Avatria. Kata Dylan mengawali ceritanya. Mendengar nama galaksi Lioris, jantung Axel dan 4 gadis itu berdebar kencang, namun tak satu pun dari mereka mengatakan sesuatu, mereka hanya fokus mendengarkan cerita Dylan. Saat itu aku bertemu dengan seorang tuan dewa yang sangat kuat, dia memiliki banyak sekali kemampuan hebat yang ia berikan padaku, namun saat aku bertemu dengannya, tuan dewa itu sedang terluka parah. Tuan itu berkata jika hidupnya sudah tak lama lagi. Saat itu dia menyentuh kepalaku, dan mengatakan padaku jika dia akan menyerahkan seluruh kekuatannya padaku, dan memintaku untuk membantu menyelamatkan putra, putri dan seluruh bangsanya. Lanjut Dylan bercerita. Mendengar cerita Dylan, entah mengapa Lilian dan Evelyn mulai menangis. Dylan kembali melanjutkan, dia memintaku untuk datang ke planet Orion, untuk melakukan penyatuan dengan wanita di planet itu agar kekuatanku bangkit. Namun sayangnya saat aku tiba, planet Orion itu sudah hancur berantakan. Aku berkeliling dan aku berhasil menemukan seorang penduduk asli planet Orion itu, dia mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya orang terakhir dari penduduk asli Orion, karena yang lainnya sudah dibantai habis. Bab 79. Pria yang terluka itu mengatakan, kalau dia merasakan darah murni keturunan Lord Orion ada padaku, lalu dia menunjukkan padaku suatu tempat, di mana di tempat itu sebuah pedang tertancap. Pria itu mengatakan jika hanya keturunan Lord Orion yang mampu mencabut pedang itu. Dia memintaku mencoba mencabutnya dan ternyata berhasil. Setelah pedang itu tercabut, ribuan pasukan musuh yang entah datang dari mana tiba-tiba mengepungku. Aku benar-benar sangat ketakutan. Saat aku kebingungan, tiba-tiba sebuah lubang hitam muncul di atasku dan menarikku masuk ke dalamnya. Saat aku membuka mata aku sudah berada di dalam pesawat seorang lord lain yang memiliki tubuh berwarna merah dan memancarkan hawa panas luar biasa. Aku hanya berani bersembunyi di pesawat itu agar dia tidak mengetahui keberadaanku. Kemudian, setelah beberapa waktu aku merasakan pesawat itu mendarat di sebuah planet, dan planet itu adalah bumi ini. Saat itu aku kebingungan dan berlari turun saat ada kesempatan. Aku tidak tahu berapa lama aku berlari tak tentu arah, sampai kemudian aku melihat orang yang sangat mirip denganku sedang bertarung melawan Lord Merah itu dan para anak buahnya. Orang itu punya kekuatan yang sangat dahsyat, ia bahkan mampu menghadapi semua musuhnya itu sendirian tanpa terkalahkan. Namun, aku sangat bingung dengan hal itu, bagaimana orang yang begitu mirip denganku bisa ada di planet ini, dan mengapa dia bisa begitu hebat. Saat itu salah seorang dari anak buah Lord Merah itu melihatku dan langsung menyerangku. Beruntung ada 3 orang gadis yang mungkin adalah teman pria itu yang membantuku menghindari serangan itu. 3 gadis itu seperti melemparkan 3 sesuatu masing-masing kepadaku, namun saat itu malah kembali muncul lubang hitam yang kembali menelanku. Aku sempat tak sadarkan diri saat itu, setelah aku sadar, tiba-tiba aku sedang terlibat dalam sebuah kecelakaan mobil. Seorang polisi yang ada di sana berkata, jika seorang pria bernama Damian Skies dan istrinya Zia Skies telah meninggal dalam kecelakaan itu hanya putranya Dylan Skies yang selamat, dan yang paling mengejutkan, Dylan Skies yang mereka sebutkan itu ternyata adalah aku. Namun saat itu aku bahkan belum mengerti bahasa mereka, aku hanya pasrah dan menuruti apapun yang akan mereka lakukan padaku. Setelah itu,
Para polisi mengantarku ke panti asuhan, selama setahun aku hanya diam, karena aku tak mengerti bahasa mereka. Setelah setahun aku baru bisa mulai beradaptasi dengan lingkungan baruku dan mulai menggunakan nama dan identitas Dylan Skies untuk diriku. Setelah kebingungan cukup lama karena hal itu, beberapa waktu kemudian aku kembali ke tempat kecelakaan itu dan memeriksa sekeliling. Aku menemukan tulang belulang seorang anak, yang kemungkinan adalah Dylan Skies yang asli telah hangus terbakar di dekat semak-semak. Mungkin para polisi saat itu mengira aku adalah Dylan Skies. Saat aku mencari informasi di sekeliling, aku akhirnya mengetahui saat itu adalah tahun 1995 dan itu terjadi 30 tahun yang lalu. Semua orang di sana, kini makin bingung dengan cerita Dylan, namun cerita itu belum selesai. Setelah menghela napas, ia pun kembali melanjutkan ceritanya. Aku mulai masuk di sekolah SMP saat itu, dan mulai hidup seperti anak manusia bumi pada umumnya, yang aku bingung sampai sekarang, kenapa wujudku bisa sama persis dengan manusia bumi. 2 tahun setelah itu, aku kemudian lulus dan masuk di sekolah SMA yang sama dengan Danny Wilson dan William Hansen, 2 orang yang sudah kuanggap saudaraku. Kata Dylan sambil mulai menitikkan air mata. Setahun kemudian, Susan Quinn juga masuk di sekolah itu, dan setahun berikutnya lagi Sabrina Owen juga masuk di sekolah kami. Setelah aku lulus dari sekolah itu, giliran Julia Wilson yang datang untuk bersekolah ke kota Savannah ini. Saat itulah pertama kali aku bertemu ibumu. Kata Dylan pada putranya. Bab 80. Apa kalian masih mau mendengar kelanjutan ceritanya? Tanya Dylan. Dylan berengsek, cerita saja lagi jangan banyak omong. Bentak Danny. Dylan tidak merespon dan hanya melanjutkan, 5 tahun setelah itu, tepatnya 1 tahun setelah aku lulus dari universitas. Seorang pria datang padaku, dia mengatakan kalau dirinya adalah aku yang datang dari tahun 3000. Dia menculikku, dan membawaku ke sebuah tempat aneh. Di tempat itu aku mendapati banyak hal yang tidak pernah aku temui sebelumnya. Pria itu memintaku mempelajari hal-hal yang ada di sana, sementara dia menggantikan tempatku dan berkencan dengan ibumu. Saat dia membawaku kembali, tiba-tiba ibumu sudah menjadi pacarku. Kata Dylan malu-malu. Dasar Dylan bodoh, ternyata bukan 5 tahun yang kau perlukan untuk menyatakan cintamu padaku tapi 1000 tahun. Cecar Julia kesal. Sabrina dan Susan malah tertawa mendengarnya. Tenanglah sayang, biar ku lanjutkan dulu ceritanya. Kata Dylan pasrah, lalu ia kembali melanjutkan, lalu, setahun kemudian kami menikah, dan setahun setelahnya kau lahir ke dunia ini nak. Saat itu ayah sangat bahagia, namun saat itu pria dari masa depan itu datang lagi, dia meminta ayah untuk masuk ke dalam tempat aneh itu lagi dan dia mengajarkan banyak hal pada ayah, dia bahkan mengunci ayah di dalam tempat itu selama 18 tahun. Akan tetapi, dia selalu memberitahu ayah tentang keadaan kalian dan perkembangan dirimu. 6 bulan yang lalu dia mengatakan jika waktu kembalinya ke masa depan sudah tiba. Namun saat itu dia bilang pada ayah untuk tidak menunjukkan diri, sampai pada saat kau membawa 4 gadis ke rumah paman Danimu ini, dan menyatakan jika kau adalah suami dari mereka berempat. Saat Danny dan Will menerimamu menjadi menantu, maka ayah baru boleh muncul. Nak, mungkin bagimu kita baru berpisah 6 bulan, namun bagi ayah itu sudah 18 tahun, dan ayah sangat rindu padamu dan juga ibumu. Pungkas Dylan yang tak mampu lagi membendung tangisnya. Axel dan Julia langsung berlari ke arahnya dan mereka bertiga berpelukan erat. Itu adalah momen keluarga yang sangat-sangat mengharukan. Dylan, lalu, apa kau yang dari masa depan itu memberitahukan tujuannya datang ke masa kita ini? Tanya William. Dia mengatakan kalau planet bumi ini akan diserang oleh makhluk asing dalam waktu dekat, hanya putraku yang akan bisa mengatasinya, dia memintaku menyerahkan pedang ini padamu Axel, kata Dylan sambil menyerahkan Blue Spartan Sword. Ini adalah pedang yang aku cabut di planet Orion saat itu. Lanjut Dylan. Evelyn dengan riang langsung berseru, kakak, itu dia pedang kakekku yang pernah kuceritakan, ambil itu dan lakukan penyatuan memori kak, setelah itu level kakak akan naik ke tingkat 10. Axel memegang pedang itu dan melakukan apa yang dikatakan Evelyn. Seketika tubuh Axel menjadi transparan, lalu muncul cahaya lembut berwarna putih dan sangat menyilaukan. Di kepala Axel tiba-tiba muncul berbagai memori Lord Goldie Roger, dan kekuatan dahsyat langsung meledak dari tubuh Axel. Tiba-tiba SSC di lengan kirinya aktif, lalu terdengar suara. SSC mendeteksi level energi tertinggi baru. Pemilik, Axel Skies, 18 tahun, pria. Level energi, tingkat 10 puncak. Tingkat kecepatan, level sempurna 100 plus max. Tingkat kemurnian, 100% max. Kekuatan utama, kekuatan elemental.
Informasi selesai. Selamat Tuan Axel Skies, Anda telah mengaktifkan kekuatan elemental tahap immortal. Anda dapat menggunakan berbagai kuasa elemental, mengeluarkan energi, merubah benda, membentuk senjata dan perisai dari berbagai elemen. Anda juga dapat menyerap elemen, merubah zat, bentuk serta wujud Anda menjadi berbagai elemen yang mampu Anda bayangkan sampai batas yang tak terbayangkan. Peningkatan level energi Anda di tahap 10 puncak. Untuk masuk ke kekuatan tahap berikutnya Anda dapat melakukan upgrade sistem pada tubuh Anda. Bersambung.